Baik, selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Saya Malvalial Safitri dengan NRP 503123118 akan mempresentasikan mengenai Final Report Analisis Investasi di Virtual Trading RTI Bisnis. Nah, baik. Untuk yang pertama, mengenai simulasi transaksi saham, saya lakukan di aplikasi RTI Bisnis pada bagian IDX Virtual Online Trading 2.0, di mana saya mulai melakukan investasi di tanggal 18 November 2025 hingga 30 November 2025, di mana estimasinya itu sekitar 12 hari. Baik, berikut selanjutnya merupakan lampiran transaksi dari transaksi saham yang saya lakukan mulai dari tanggal 18 hingga tanggal 30 November, di mana di sini terdapat 16 transaksi yang sudah saya lakukan. Baik, berikutnya merupakan rekap untung rugi dari 16 transaksi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, untuk saldo awal cash itu didapati pada angka 100 juta rupiah dengan saldo akhirnya menjadi 40.900.000 rupiah. Nah, lalu saya mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar 429.000 dan persentase kerugiannya sebesar 0,43%. Nah, lalu untuk saham yang persentase keuntungannya paling tinggi itu didapati pada saham AGI dan juga PWON. Lalu saya juga mengalami kerugian dikarenakan persentase rugi paling besar didapati oleh saham dari PAJK. Berikutnya metode apa saja yang saya gunakan untuk mengambil keputusan dalam pembelian saham. Yang pertama ada analisis fundamental, lalu analisis secara teknikal dan juga analisis secara sentimen pasar. Nah, berikutnya merupakan teori untuk pengambilan keputusan yang saya lakukan. Pertama ada mengenai teori analisis fundamental, lalu yang kedua analisis teknikal, yang ketiga sentimen pasar, dan ditambahi dengan analisis manajemen, analisis makroekonomi, dan juga pola grafik dari analisis teknikal. Baik, berikut merupakan analisis fundamental yang saya lakukan terhadap dua saham dengan persentase keuntungan tertinggi, yaitu ada AGI dan juga PWON. Nah, yang pertama, hasil analisis fundamental dari AGI, di mana AGI sendiri merupakan sektor gas industri. Nah, maka dari itu permintaan pada sektor gas industri ini cukup stabil saat manufaktur itu mulai tumbuh. Nah, lalu sempat ada berita mengenai laba bersih semester 1 AGI tahun 2025 itu sempat turun di angka 65%. Hal itu disebabkan karena biaya operasional dan distribusinya itu naik, sehingga timbullah risiko utama margin pada saham AGI itu sempat tertekan. Nah, lalu permintaan pada saham AGI ini tetap ada, hanya saja kenaikan biaya membuat profit dari AGI itu melemah. Pada akhirnya fundamental AGI itu tidak begitu buruk, hanya saja menjadi sensitif terhadap biaya dan juga efisiensi. Nah, selanjutnya merupakan hasil analisis fundamental dari PWON, di mana PWON ini merupakan sektor properti. Dan sektor properti sendiri itu mudah dipengaruhi oleh ekonomi makro dan juga daya beli masyarakat. Nah, lalu PWON mendapatkan pendapatan berulang dari mall, hotel, dan properti sewa. Sehingga keuangan PWON ini cenderung lebih stabil. Nah, maka dari itu, laba bersih PWON sempat tumbuh sebesar 14% pada tahun 2024 menjadi di angka 2,62 triliun rupiah. Nah, PWON sendiri itu portofolionya beragam sehingga membuat fundamental pada PWON tergolong kuat dan juga konsisten. Nah, beralih pada analisis teknikal AGI dan didapatkan hasilnya pada tren awal 2025, AGI mengalami penurunan hingga menyentuh angka Rp720 pada bulan September. Nah, kemudian AGI sempat memantul kembali sekitar di angka 1.250 hingga 1.350 pada bulan Oktober. Lalu pada akhirnya AGI membentuk garis support baru di angka Rp1.105. Nah, lalu pada tanggal 21 November, harga AGI kembali naik ke harga 1.395 dan itu menjadi tanda penguatan dan juga tekanan beli yang meningkat. Nah, lalu AGI memiliki garis resisten di angka 1.550 dan AGI sempat mengalami bullish pada tanggal 26 November 2025 dan mencapai angka 1.735. Nah, kesimpulannya AGI itu menunjukkan pemulihan tren naik sehingga AGI layak dibeli saat mengalami rebound.
Nah, selanjutnya hasil analisis teknikal dari PBON, di mana didapatkan pada bulan Mei 2025, PBON sempat mengalami bullish di angka 424 dan itu melebihi jauh dari angka garis resistennya yang berada di angka 380. Nah, namun kenaikan itu hanya terjadi sementara, jadi tidak bisa dianggap sebagai tren kenaikan. Nah, lalu pada Juni 2025, saham PBON kembali turun dan bergerak pada sideways di rentang 350 hingga 390. Lalu pada tanggal 18 November, saham PBON kembali memantul dari garis support di angka 350 menjadi 362. Nah, ini menjadi sinyal untuk investor membeli saham dari PBON. Nah, lalu pada tanggal 28 November, PBON kembali bullish di angka 382 dari harga sebelumnya, yaitu berada di angka 360. Nah, kesimpulannya PBON berada di fase sideways atau fase pertengahan dia dengan potensi naik dari area support yang cukup tinggi. Selanjutnya analisis sentimen pasar saya lakukan terhadap persentase saham dengan kerugian paling besar yaitu PACK dan persentase saham dengan keuntungan paling besar yaitu AGI, di mana sentimen pasar terhadap PACK sendiri itu cenderung negatif setelah pengumuman rai isu dikeluarkan. Nah, lalu pada akhirnya harga itu turun hampir 10% karena investor mulai takut mengalami dilusi pada saham yang ditaruh di PACK. Nah, terus PACK juga pernah dihebohkan karena PACK ini ingin merubah arah bisnisnya ke sektor nikel dan pada akhirnya menimbulkan keraguan pada pasar. Nah, lalu secara keseluruhan mood pasar terhadap PACK ini adalah waspada atau hati-hati. Nah, lalu selanjutnya sentimen pasar dari AGI sendiri itu bercampur antara FOMO dan juga kewaspadaan dari investor. Nah, karena harga AGI itu sempat melonjak tajam hingga AGI sempat disuspensi oleh BEI dan namun manajemen dari AGI menyatakan bahwa tidak ada pemicu secara fundamental dari PT Samator Gas Indonesia sendiri. Nah, hal ini menandakan bahwa kenaikan itu hanya dipicu karena spekulasi dari investor, bukan karena kinerja perusahaan. Maka dari itu, sebagian investor menjadi tertarik karena harga melonjak bukan karena kinerja perusahaan, namun banyak juga investor yang takut karena koreksi tajamnya akan menurun setelah euforianya mulai hilang. Berikut merupakan hasil evaluasi dari pengambilan keputusan pembelian saham yang saya lakukan. Nah, berdasarkan kinerja portofolio, saya masih kurang dikarenakan mengalami kerugian sebesar 0,43%, di mana untuk beberapa saham memang mengalami return positif walaupun persentasenya tidak begitu besar. Hanya saja pada akhirnya saya mengalami kerugian di PT PACK sebesar minus 26,11%. Nah, pada akhirnya membuat performa portofolio saya juga ikut menurun drastis. Nah, lalu dari sisi strategi, portofolio saya sudah cukup beragam dari sektor properti, dari sektor gas dan lain sebagainya. Hanya saja distribusi resikonya masih belum rata karena saya terlalu besar memberikan saham saya pada PT PACK yang sudah jelas secara tren PACK itu mengalami penurunan. Lalu secara keseluruhan pengambilan keputusan investasi sudah tepat pada beberapa saham, hanya saja kembali lagi pada PACK saya mungkin harus lebih melihat tren yang sedang terjadi pada setiap instrumen saham sehingga tidak terjadi lagi untuk salah pemilihan keputusan dan menaruh atau menahan saham di saham yang sudah jelas trennya itu mengalami penurunan. Sekian penjelasan analisis dari virtual online trading RTI bisnis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.